bapak juga ibu-ibu, jangan main-main dalam dosa. Cak Lontong bilang mikir. Makanya ibu-ibu, kalau Anda benci suamimu, apalagi kau bandingkan suamimu dengan pacarmu sebelumnya, itu kesurupan, itu berdampak sama anak-anakmu, keturunanmu nanti. Jangan pura-pura nggak nyambung. Ini ajaran, bukan soal sakit sembuh kalau ikut Yesus itu. Makanya kalau baca Alkitab dengan benar, saya tahun ini 45 tahun jadi hamba Tuhan. 30 tahun lebih dosen teologi. Sedih rasanya, banyak pendeta, dosen teologi gak ngerti kebenaran dalam pengertian sesungguhnya. Supaya Anda beriman itu bicara apa? Bukan bicara menerima beriman itu. Bicara berkorban, taat setia. Itu namanya iman. Walaupun gak kelihatan. Kayaknya kurang rela. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Apa katanya berikutnya? Sembeli dia bagiku. Wah, katanya sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di lautan, yang atu disuruh potong. Itu perintah atau janji? Itu belajar berkorban atau menerima? Ngeri sekali kalau gereja menekankan datanglah ke gereja yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya pekerjaan dapat. Ngeri sekali itu. Itu cocok kalau saya khotbah di Madura, di Padang, di Aceh, di pesisir Malaysia, di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Komunitasnya orang gak percaya. Orang gak percaya mata rohaninya masih mati. Perlu dia melihat lumpuh berjalan buta celik, jembatan untuk percaya kepada Yesus. Makanya kalian baca Alkitab dengan benar, Yesus menyembuhkan orang-orang gak percaya, termasuk mertua Petrus, supaya Petrus percaya. Makanya setelah percaya, perhatikan, setelah percaya, gak usah lagi menekankan kesembuhan. Tekankanlah perubahan kelakuan. Amin. Ayolah. Karena maaf ya, saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Lama-lama terjadi pembodohan masif di gereja tanpa sadar. Ibu-ibu jawab, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa sih Kristen ini? Sedih rasanya. Niat mati dong. Ada pendeta senior lebih tua dari saya. Protes. Saya nggak setuju Pak Ridwan. Kenapa nggak setuju? Saya beriman kayak Henokh, kayak Elia. Ke surga tanpa kematian. Itu bukan iman. Loh kalau saya beriman, kamu iman palsu. Loh kenapa? Itu bukan nilai menurut Alkitab. Itu kalian kagumi, manusia kagumi. Tapi Tuhan nggak kagumi itu. Nah ini kalau mau belajar dengan cermat. Kamu Kristen nggak saya bilang? Loh kenapa Bapak ragu saya Kristen? Dari statementmu tadi. Loh saya Kristen. Apa arti Kristen? Ada yang tahu nggak apa arti Kristen? Lebih keras? Yesus Kristus sebelum masuk surga mati dulu nggak? Ya ikutin Yesus, pengikut Kristus. Arti Kristen bukan pengikut Henokh. Arti Kristen bukan pengikut Elia. Arti Kristen pengikut Kristus. Matilah. Saya tanya lagi dia. 11 murid Yesus. Ada nggak mereka naik ke surga tanpa kematian? Nggak ada, karena itu bukan nilai. Kalau baca Alkitab nggak cermat, akhirnya yang dikagumi dunia kita kagumi. Yang dikagumi Tuhan nggak kita kagumi. Hidup untuk Kristus mati adalah, kalau kau nggak mati naik ke surga nggak mengalami keuntungan. Ada apa sih Kristen ini? Kok nggak ngerti-ngerti juga? Hidup untuk Kristus mati adalah, kalau kau nggak mati nggak dapat untung loh. Tapi harus hidup dengan untuk Kristus. Makanya ibu-ibu supaya ngerti pekerjaan Roh Kudus dengan benar.
Ibu-ibu, boleh nggak doa kesembuhan? Boleh, koma. Sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Catat dong baik-baik. Makanya Alkitab bilang ada limit. Umur kita menurut Alkitab berapa tahun? 70 ada limit. Lebih daripada itu berapa tahun? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Kalau kita punya orang tua kungkung popo, kucong icong, udah umur 95 ulang tahun, jangan lagi nyanyi panjang umurnya. Pak, lu nyiksa aja kerja lo itu. Tahu penderitaan 80 ke atas penderitaan. Udah 95 piansui nggak kenal siapapun, duduk di kursi roda, maafkan kadang-kadang nggak sadar pup di celana, panjang umur. Jangan gitu dong kalian. Walaupun saya nggak setuju, dekat dia kalian nyanyi pendek umurnya. Jangan juga, bukan itu maksud saya. Tapi doakanlah dia supaya siap dia take off. Apa Kristen ini? Kayaknya nggak ada tujuan kita. Tujuan kita ke surga. Makanya kita nggak niat hidup selama-lamanya di bumi. Ketika saya mimpin seminar kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi, bukan jemaat biasa. Pendeta dan dosen teologi. 4 sesi, 2 sesi istirahat. Coffee time, coffee break. Pendeta muda datang. Pak Ridwan baru pertama kali saya terima materi ini. Oh iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau begitu saya tanya Pak Ridwan, apa itu? Anak saya umur 4 tahun Pak Ridwan, sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak. Berapa tahun? 4 tahun. Boleh. Langsung saya teriak. Boleh. 4 tahun kan? Boleh. Langsung saya teriak. 4 tahun. Tapi ada pendeta berikutnya. Pak Ridwan umur saya 48. Iya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Nyambung nggak sih? Umur berapa tahun? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Kalau 48 tahun, udah setengah jalan belum? Ya setengah suara lah. Ada apa sih Kristen ini? Kayak nggak niat sekali Anda ke surga. Datang pendeta berikutnya. Pak Ridwan umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Sebentar lagi lewat net loh. Itu Alkitab. Kok ngotot banget sembuh? Ada pendeta yang sudah pensiun. Pak pendeta, umur saya 88. Ya kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off lah Pak. Take off lah. Kok nyanyi tapi nggak nyambung? Apa nyanyiannya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, lanjut. Dengar dia panggil nama saya juga. Apa jawabmu? Ku jawab ya, ya. Apa jawabmu? Dipanggil bulan depan. Minggu depan. Ya gitu dong. Baru benar nyanyiannya. Jadi kalau dipanggil Tuhan jangan pura-pura budek. Kristen, Kristen. Kok ajarannya yang dikagumi dunia? Lanjut. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, naik pesawat kemana? Ke Singapura. Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel enggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Jangan ngamuk lu pada. Jujur dong, mana lebih bagus, Singapura atau surga? Kalau kalian dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen, Kristen. Nggak ngerti kadang-kadang ajaran Kristen ini, nggak konsisten. Delay pesawat komplain. Delay ke surga, haleluya, mujizat. Ada apa Kristen ini? Kok nggak konsisten ya? Karena fokus kita bukan kesukaan Kristus, tapi kesukaan kita.
Ada lagi pendeta bilang, Pak Ridwan, saya kurang setuju loh Pak Ridwan. Kenapa? Saya beriman umur 120 tahun. Jumlah itu bukan iman. Itu kuantitas. Bicara kualitas baru beriman. Berapapun umurku, aku siap dia panggil Tuhan. Itu iman. Loh kalau benar 120 tahun, itu iman palsu. Loh kenapa? Kalau kau 120 tahun, kakak adikmu udah pada mati semua, percayalah. Jangan-jangan anak mantumu udah pada mati. Terus lu siapa yang ngurus? Cucu lu. Cucu lu punya urusan lain. Makanya Alkitab itu jujur. 80 ke atas itu mulai penderitaan. Kenapa nggak berpadanan dengan Alkitab iman percaya Kristen ini? Kok beriman 120 tahun? Jujur. Yesus mati di kayu salib umur berapa? Lebih muda daripada Anda semua loh. Kalau umur panjang ukuran nilai, kenapa Yesus gak mati di kayu salib umur 120, 150? Karena gak fokus Kristus sentris. 33 something umurnya dia mati. Makanya bukan bicara kuantitas. Mendingan Anda tahun depan mati, tapi dalam kebenaran, daripada 20 tahun lagi belum mati-mati, tetapi tetap marah. Musuhan sama menantu, nggak ngomongan sama anak, bertengkar sama tetangga, sampai tetangga nyumpain, kok belum mati popo satu ini, disumpahin loh. Fokus kok kuantitas. Supaya kalian back to the Bible secara murni. Ini penting. Makanya ukuran kita percaya walaupun tidak melihat. Sorry, ini mungkin lagi. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu semua sini. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda semua. Kemungkinan. Jangan GR dulu. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Tolong jangan ketawa, ini penderitaan. Mana sih kalian empati dikit dong. Kemungkinan dia lebih. Tapi mana ada bobot cerewet istri saya dibandingkan firman Tuhan. Firman Tuhan lebih berbobot. Tuhan bilang apa sama saya dalam firman-Nya? Hai suami, kasihlah istrimu. Saya lebih taat pada dia daripada kelakuan istri saya. Saya mengasihi istri saya, nggak ada kaitan dengan kelakuan dia. Sekalipun istri bapak cerewet, sekalipun istri saya cerewet. Itu iman. Itu kan gak ada amin kalau khotbah begini kan. Yang ada melotot sambil mikir. Kenapa ya Ibu Evelyn mengundang orang begini? Ya lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya. Supaya enak Anda masuk nerakanya. Khotbah kok enak-enak. Hai istri, tunduklah pada suami. Apa ibu-ibu jawab? Enak aja, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya. Loh, kalau suamiku kasar, kalimat itu kalimat jahat. Di mana jahatnya? Tuhanmu yang menebus kamu. Kamu bukan kepunyakan kamu lagi, tapi kepunyaan Tuhan berkata, tunduk pada suami. Nggak bisa Tuhan. Kasar suamiku lebih hebat daripada firmanmu. Hebat sekali orang seperti ini. Istri yang nggak tunduk kepada suami itu jahat di hadapan Tuhan. Catat dong, Bapak. Nggak menghormati apa yang diperintahkan Tuhan. Nangis kalian semua ini. Ya repot. Kasihlah musuhmu. Oh, saya tetap nggak mau ngomong sama menantu saya. Menantu saya menfitnah. Kasih. Percaya walaupun tidak melihat. Ini Kristen, untuk itulah Yesus mati dan bangkit. Sebab